Milenial Dewanto karena dan Farah juga sebagai casting mungkin kalau Farah juga sebelumnya udah pernah kamensi bisik satu pun dan juga Dewanto juga kita tahu dari film sebelumnya mereka punya range yang dibutuhkan untuk film ini. Sebenarnya lebih ke mencari tahu aja sih melukis mikro painting ini seperti apa gitu dengan medium yang kecil-kecil seperti di batu atau di beras atau di banyak medium kecil lainnya yang menggunakan mikroskop. Tapi kalau belajar tekniknya secara spesifik atau secara langsung sih enggak juga, karena mungkin itu kan bisa terbantukan oleh dari tim art productionnya, production design segala macam. Tapi kalau saya lebih ke pemeranannya untuk masuk ke dalam karakter ini dan range emosi yang di deliver itu seperti apa. Mulai cerita enggak ya, karena ini kan dari cerita kamensi, tapi ketika tahun ini mengangkat melalui undang dan aku jadi sangat excited aja karena aku dari sana, dan kemudian pas nulis script juga bisa ngebantu lah beberapa hal, karena jika orang berasal dari suatu tempat tertentu mungkin akan lebih akurat untuk menggambarkan sesuatu di tempat itu. Jadi bagi aku pas dapat project ini langsung ceritain sesuatu yang dari kampung halaman. Salah satunya sebenarnya nyambung sama apa yang tadi Mas yang pertama kali nanya itu ya, soal trauma turun-temurun itu. Jadi kalau teman nanti nonton pas beres mungkin akan nyambung apa yang kita sampaikan tadi. Oh ini ternyata soal trauma, generational trauma, dan kaya miskin juga ada. Mungkin detailnya akan bisa lebih tahu ketika filmnya udah keluar ya, karena kalau kita sampaikan langsung karena apa yang beneran corny itu tuh ada di sesuatu yang spesial di film ini ketika baru tahu ketika ditonton. Di hype dulu. Dari para director yang pengalaman gue, mereka ini sutradara yang mengerjakan PR-nya lebih daripada yang dituntut oleh gurunya. Jadi gurunya standarnya tinggi soalnya. Iya, kayak saya gitu ya, belum pernah mendapatkan sesimpel call sheet ada detail. Jadi adegan ini di hari apa, jam berapa, tanggal berapa. Jadi kita bisa ngebayangin gitu. Itu ini ketika sedetail itu. Dan kemudian juga karakter background dari setiap tokoh yang ada di film ini tuh mereka udah punya bukunya masing-masing gitu. Jadi kayak mereka tinggal buka, oh ini Alif di adegan ini backgroundnya seperti ini gitu, kayak wah ini ngalahin pemain nih, ini harusnya PR kita nih. Dan kayaknya antara Kevin sama Rafki udah tahu, sudah punya peran sendiri-sendiri walaupun sama-sama sutradara gitu. Jadi ketika mereka ngedirect juga tidak ada kalimat action sih dari mereka, ya suruh acting aja begitu. Dan kalau dari aku lihat sih mereka malah lebih bisik-bisik sih kalau ngasih tahunya, ya kan sih, bisik-bisik gitu supaya karena biar menjaga ambience-nya tetap tetap fokus. Iya kan? Mereka sangat menjaga kesakralan. Benar-benar istilahnya kayak mereka udah melakukan PR-nya duluan, jadi waktu pas eksekusi hari ya kita syuting tuh semuanya kayak udah berjalan gitu aja, nggak harus yang kayak tapi kan ini begini, nggak sudah ada tidak pertanyaan ya. Konflik itu nggak ada karena memang sudah diselesaikan saat prep duluan gitu, jadi pas hari H ya udah tinggal berjalan aja. Satu kepala bener. Nah itu dia sih, itu yang penting di project ini yang dikepalai oleh dua directors ini. Mereka yang memang sudah satu kepala dan satu misi, jadi begitu udah berjalan ya sangat lancar, sangat lancar. Dan kalau bayangkan kalau ada dua sutradara dengan dua kepala, kan bingung jadi pemainnya. Ini pemain nggak bingung, malah jadi dikuatin aja gitu. Jadi kita yakin banget nih, saling mengisi gitu. Jadi benar-benar pas kita melakukan adegannya udah dengan keyakinan gitu ya, karena dua sutradara ini udah benar-benar ngasih arahan yang jelas. Jadi nggak bingung. Saling melengkapi sih. Lebih karena namanya juga suami istri ya, pasti kan di rumah tuh ya bagaimana berlaku seperti suami istri. Maksudnya bukan karena masalah intim atau tidaknya, cuma kan ya gestur
apa sih suami dan istri yang biasa lakukan di rumah, apakah peluk atau gimana. Kalau misalkan kita tidak omongin sebelumnya di luar itu kan takutnya dia ada yang tidak nyaman dipegang apa, misalkan aku pegang tangan gitu kayak aduh aku paling gak suka dipegang tangan, yang lebih kayak gitu aja sih. Jadi emang sama-sama tahu boleh sejauh apa nih gitu. Kalau ada adegan tidur di ranjang, lebih nyaman di kanan apa di kiri? Terbiasanya Iya. di mana? Iya kan? Biasanya kalau di rumah kanan apa kiri nih? Iya, kan nyamannya posisi lo beda-beda di mana ya. nih, gitu. Lebih kayak gitu sih, lebih kebiasaan yang mungkin akan bisa membuat kita berdua chemistry-nya lebih enak aja di layar. Berarti kan ada perjanjian maksudnya batasan-batasan seperti itu mungkin sebelum kalian acting atau berdasarkan sendiri atau pada saat sebelumnya ada jadi batasan-batasan yang boleh baca di Kayaknya apa itu penting ya, karena kita kan ya balik lagi itu kan kita kan menjadi suami istri ya, pasti ya ada nyaman dan tidak nyamannya itu lagi. Jadi emang ya udah kita benar-benar omongin dulu di awal segimana, sejauh apa aku boleh misalkan lagi menyambut pagi hari, hai selamat pagi, kayak gimana gitu, masa hai selamat pagi, masa gini kan gak enak ya. Misalkan aku mau pegang pundaknya, apakah dia nyaman atau tidak gitu, kayak gitu aja. Mungkin berlaku juga untuk semua pemain. Kalau harus berinteraksi dengan pemain lain kan tingkat kenyamanan orang kan beda-beda. Kita harus sebisa mungkin ya kita tahu satu sama lain. Untuk Mas Rio dan Nora menyampaikan Malik Kundang udah sangat melekat sekali. Nah, ada nggak sih perbedaan pandangan ketika sebelum sama reading, syuting dan setelah syuting terhadap konsep Nakdir Haka, Malik Kundang, Nabi Kesenjangan juga? Mas Rio dulu mungkin. Oke, kalau dari saya mungkin ya gambaran tentang Malin Kundang yang kita kenal legenda rakyat itu ternyata bisa direinterpretasi ulang gitu dengan gaya yang modern seperti apa yang dilakukan sama teman-teman dari Kamensi Pictures, Harjo. Itu juga yang membuat gue juga amazed ketika ngelihat skripnya, wah ternyata beda banget gitu, maksudnya bisa dibawa sampai ke titik ini gitu. Dan ini kan kembali lagi tergantung bagaimana kreativitas dari setiap orang mau membuat karya yang udah melegenda gitu, mau diapain lagi. Menurut gue sih ini lumayan out of the box. Mungkin kan jadi ibu gitu ya. Yang pasti seperti Rafki tadi bilang, ada garis-garis kemiskinan, ada strata sosial, itu udah pasti ada. Kemudian kesedihan, perasaan kelam, perasaan dark, itu udah pasti ada gitu. Jadi pasti ada perbedaan-perbedaan lah dari cerita yang dulu sama sekarang. Kalau yang sekarang ini kan versi modernnya bisa, dan pasti relate dengan kehidupan kita. Karakter nggak hitam putih berarti? Nggak bisa jawab. Oke. Yang pasti harus nonton, nanti setelah nonton udah tahu. Secara khusus kalian belajar bahasa Minang itu sedetail apa sih atau cuma sebagai bumbu aja gitu? Belajar sedikit, tapi karena ada Putra Minang, ya. Jadi setiap kita bingung tinggal tanya aja, Raf, ini bener nggak ya? Minang banget sih. Kalau aku Minang banget, full Minang kalau aku bahasanya. Yang pasti kita sering makan Minang. I like. Sudah. Kami di bioskop, film Legenda Gelap. Syutingnya di Legenda Gelap. Minang juga atau di Jakarta? Di Jakarta dan sekitar. Ada di Minang juga di lokasi. Di cerita filmnya. Iya kan? Oh, nggak spesifik sih, tapi kita syutingnya di sini. Syutingnya di Jakarta, di Jabodetabek. Ganteng. Syutingnya di sana deh. Itu ya, oke. Oke. Kamera mana? Sekarang di depan. Oh, semuanya. Ya. Tunggu kami di bioskop film Legenda Gelap Malin Kundang. Makasih ya.
Thank you.